Halo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan kamu, para Capricorn, Sun, Moon, and Rising. Dengan doi kamu untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Jadi prediksi percintaan untuk kalian, untuk kamu, para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doi kamu, dengan doi kalian untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Nanti aku akan membukakan terkait bagaimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi belakangan ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia, kondisi dia terhadap kamu, perasaan dia terhadap kamu gitu. Lalu pastinya juga membukakan terkait gimana kondisi hubungan kalian untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Nanti aku juga akan membukakan beberapa kartu oracle sebagai saran untuk hubungan kalian agar kedepannya bisa lebih lancar, bisa lebih berkembang, bisa membaik gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif, jadi bisa saja akan cocok untuk kamu readingannya, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Nanti aku akan melampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Teman-teman bisa kontak DM Instagram aku, nanti akan dilayani oleh admin terkait teman-teman bisa tanya terkait tata cara untuk mengambil paket atau mengambil sesi personal tarot reading atau mau tanya price list dan lain-lain, nanti akan dilayani oleh admin aku di Instagram gitu ya. Oke, kita mulai. Dari yang pertama aku akan bukakan dulu terkait bagaimana sih kondisi hubungan kamu para Capricorn dengan doi kamu belakangan ini gitu ya. Kondisi hubungan kamu para Capricorn Sun Moon and Rising dengan doi kamu untuk belakangan ini gitu ya. Sebentar ya. Oke. Kita ada kartu Eight of Wands gitu ya. Oke. Oke. Jadi gini. Kita punya 4 kartu. Yang pertama ada Eight of Wands. Kita juga punya Ace of Cups. Kita punya Page of Cups dan yang terakhir kita punya Knight of Swords gitu ya. Jadi gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi belakangan ini? Sebenarnya overall bagus-bagus aja kalau aku lihat hubungan kamu dengan doi belakangan ini, di mana komunikasi kalian lancar gitu ya, intens. Kalau misalkan LDR komunikasi tetap bagus gitu ya, enggak yang sampai miskomunikasi atau hilang kontak gitu ya. Perasaan kamu dengan dia sekuat itu gitu loh, atau hubungan kalian itu punya emosi yang sangat kuat gitu. Maksudnya hubungan ini penuh rasa cinta, penuh rasa sayang gitu ya. Walau tetap yang namanya naik turun emosi, yang namanya kesel, greget, itu tetap ada gitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu, hal-hal yang kurang menyenangkan, possible masih ada yang terngiang nih di benak kamu ataupun di benak doi gitu ya. Tapi sebenarnya itu kalau di sini sebenarnya masih sangat wajar gitu ya, masih dalam batas normal lah, bukan sesuatu yang sampai over atau parah gitu, karena perasaannya sekuat itu. Rasa sayang dalam hubungan ini, rasa cinta dalam hubungan ini juga sekuat itu. Dan kalau misalnya emang lagi ada masalah, ada kondisi hubungan kurang baik, sebenarnya belakangan ini kalian tetap mengkomunikasikannya dengan lancar gitu. Kalau misalnya emang ada hal-hal yang dirasa perlu untuk dikomunikasikan, kalian akan mengkomunikasikannya untuk membenahi, untuk mencari solusi agar apa yang bikin greget, apa yang bikin emosi, apa yang bikin kepikiran bisa membaik gitu. Ini so far bagus loh kondisi hubungan kalian belakangan ini gitu loh. Oke, okay. Ini taruh di sini deh. Oke. Okay.
Oke, sekarang aku akan buka lagi beberapa kartu untuk mengetahui bagaimana sih perasaan kamu para Capricorn, Sun, Moon, and Rising terhadap doi kamu gitu ya. Perasaan kamu Capricorn, Sun, Moon, and Rising terhadap doi gitu ya. Oke. Oh, ada apakah ini? Oke. 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 Jadi gini, untuk perasaan kamu terhadap dia, perasaan kamu kita ada Three of Swords, kita ada The Hermit, kita ada Three of Pentacles, dan kita punya terakhir The Hangman gitu ya. Jadi gini, kalau dari kamu gitu ya, kondisi hubungan kalian itu sebenarnya dalam keadaan yang baik-baik aja gitu ya kan. Balik lagi, rasa cintanya, rasa sayangnya itu masih kuat banget walau tadi gitu ya. Ada emosionalnya, ada kepikiran-kepikirannya, ada greget emosinya itu masih ada gitu. Karena kalau dari kamu tuh ada kekecewaan nih. Kamu ada rasa sakit hati, ada rasa eh, kecewa, sedih, galau, serasa makan hati gitu ya. Apa sih masalahnya? Ada hal-hal dari masa lalu kamu gitu ya, karena kita punya dua kartu berbicara tentang masa lalu, The Hermit dan juga ini Knight of Swords gitu ya. Dua-duanya sama-sama mengarah ke kiri. Kalau ke kiri itu kita berbicara tentang masa lalu gitu ya. Jadi memang possible ada hal-hal dari masa lalu yang masih terpikirkan, yang masih dipertimbangkan, yang masih terngiang-ngiang gitu ya. Dan tadi aku bilang terkait komunikasi. Tadi kan ada kartu Eight of Wands ini kan, kartu Eight of Wands kan. Di sini keluar lagi terkait komunikasi, Three of Pentacles, komunikasi dua arah, komunikasi secara mendalam, komunikasi untuk mencari solusi gitu ya. Karena kamu menyadari nih, apa yang menjadi alasan kekecewaan kamu, apa yang menjadi pertimbangan kamu itu tuh harus diselesaikan gitu. Nah, The Hermit ini tuh ibaratnya kalau kamu ngomong tuh kamu ngomong kayak gini, iya aku sayang sih, tapi gini dan gitu. Jadi itu kayak sayang tapi ada banyak sekali pertimbangannya, ada banyak sekali alasan-alasan lainnya gitu kan. Um, tapi walau begitu kamu masih sayang sebenarnya, walau kamu sakit hati gitu ya. Makanya kamu akan melakukan, makanya kamu belakangan ini melakukan komunikasi ini, komunikasi dua arah yang untuk mencari solusi ini, untuk membenahi gitu ya. Kenapa kamu ingin membenahi hubungan ini, melakukan komunikasi gitu kan, untuk mencari solusi? Selain karena kamu masih sayang, karena kamu ngerasa ini hubungan stuck gitu loh. Kalau misalnya apa yang, kalau misalnya kamu ngerasa, kalau misalnya kamu tidak menyelesaikan apa yang membuat kamu mengganjal, membuat kamu kecewa, membuat kamu sakit hati, walau masih sayang, tapi akan gitu-gitu aja, akan susah untuk ada perkembangan. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kamu, kenapa kamu mau membicarakan, apa namanya, kenapa kamu mau mengkomunikasikan apa yang menjadi kekesalan kamu, kesedihan kamu, gitu. Oke, sekarang kita akan buka terkait bagaimana perasaan doi terhadap kamu ya, para Capricorn, Sun, Moon, and Rising. Aku akan buka beberapa kartu untuk mengetahui bagaimana perasaan doi kamu terhadap kamu, para Capricorn, Sun, Moon, and Rising. Oke. 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 Kita punya kartu The Star, kita punya kartu Six of Pentacles. Ini gimana cara show-nya ya? Oke, kayak gini. Kita punya Seven of Wands dan yang terakhir kita punya Nine of Cups gitu ya. Jadi, kalau untuk perasaan doi terhadap kamu,
Dia punya optimisme, punya harapan terkait hubungan kalian agar hubungan kalian tuh bisa long term commitment, bisa berjangka panjang. Jadi dia bukan tipikal yang mau main-main dalam hubungan ini, dan itu bagus. Itu poin pertama yang harus kamu banggakan dari dia. Satu poin positif dari dia, di mana dia bukan tipikal yang main-main, bukan player ibaratnya. Kalau misalnya dia terlihat seperti player, sebenarnya dia emang friendly aja gitu. Dia emang suka suka bergaul, possible gitu. Dan tadi kan aku bilang terkait kalian possible ada emosional dikit dalam hubungan kalian, dan kamu juga merasa ada yang mengganjal gitu kan, dan dia juga menyadari hal itu gitu, dan dia pengen banget berfokus pada pencarian solusi. Balik lagi, dia pengen ada long term commitment, dia pengen ada hubungan jangka panjang dengan kamu gitu ya. Jadi kalau memang lagi dirasa ada masalah, dia akan selalu berfokus pada pencarian solusi. Apa ya yang bisa gue lakuin supaya hubungan gue bisa membaik dengan dia, hubungan dia dengan kamu maksudnya gitu ya. Karena dia pengen banget menjaga yang namanya pola komunikasi dan pola hubungan yang stabil gitu. Dia nggak mau sampai ada ketidakstabilan gitu. Jadi dia maunya antara berbicara dan mendengar setara. Jangan sampai dia terlalu baik berbicara atau kamu yang terlalu baik berbicara, dan begitu sebaliknya. Dia pengen banget ada yang namanya kestabilan untuk hubungan kalian, karena dia pengen banget memperjuangkan semaksimal yang dia bisa. Bahkan bukan semaksimal dia, tapi lebih maksimal dari apa yang dia bisa. Ibaratnya kalau misalnya angka perfect itu 100% misalnya gitu ya, dia akan memperjuangkan 150% atau bahkan 200% untuk hubungan ini, untuk kamu gitu ya. Sorry. Karena dia pengen banget banyak pengalaman atau kebersamaan lagi dengan kamu untuk kedepannya. Dia pengen ada banyak pencapaian lah untuk hubungan kalian kedepannya. Ini bagus banget gitu ya. Oke, sekarang ini aku bereskan dulu. Dan aku akan bukakan terkait kira-kira gimana sih hubungan kamu dengan doi, hubungan kamu para Capricorn dengan doi untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 ya. Jadi aku akan membukakan beberapa kartu untuk mengetahui kira-kira bagaimana sih hubungan kamu para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doi untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Sebentar ya. Oke, kita punya kartu Seven of Swords. Oke. Oke. Jadi, untuk bagaimana hubungan percintaan kamu para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doi untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020, kita punya Seven of Swords, kita punya Ten of Swords, kita punya Eight of Wands, dan kita punya yang terakhir Ace of Swords gitu ya. Jadi gini, tema besarnya untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020, tema besar untuk percintaan kalian dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 itu terkait masih terngiang-ngiang dengan masa lalu gitu ya. Baik lagi ya dari tadi, hubungan kamu, lalu dari bagaimana perasaan kamu terhadap dia masih kental banget sama yang namanya masa lalu, dan masa lalu ini possible masih akan terbawa sampai tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Ibaratnya apa yang pernah terjadi ini sepertinya sangat membekas untuk kamu ataupun untuk dia possible gitu ya. Tapi kalau based on reading tadi, based on spread kartu sebelumnya itu kamu gitu ya yang masih melihat ke masa lalu ini gitu, karena sepertinya masih membekas banget nih, terngiang banget di kamu, sampai-sampai diingat terus, dilihat terus, susah untuk move on dari apa yang pernah terjadi gitu ya. Dan hal ini bikin kamu tertekan sebenarnya, bikin kamu dan kondisi hubungan ini menjadi sangat-sangat tertekan karena kita punya Ten of Swords gitu ya. Tapi positifnya adalah Ten of Swords sekaligus walaupun berbicara tentang kondisi yang sangat tertekan gitu ya, tapi ini juga berbicara tentang begini. Jadi
memang tertekan, tapi akan diakhiri gitu. Terlepas dari cepat atau lambat, walau tertekan, tapi akan segera diakhiri dan diganti dengan lembaran baru yang lebih positif gitu ya. Jadi, apa namanya, memang masa lalu ini masih akan terngiang di hubungan kalian, masih akan terbawa di hubungan kalian dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Tapi kalian juga akan mengkomunikasikannya, balik lagi, Eight of Wands gitu ya. Kalian benar-benar akan mengkomunikasikannya, agak ada perubahan gitu. Ini kan akhir dari sesuatu yang menyakitkan dan membuka satu lembaran baru yang lebih positif gitu ya. Echo of Wands ini selain berbicara tentang komunikasi juga berbicara tentang perubahan pesat, perubahan perkembangan ke arah yang lebih positif, dan diklarifikasi oleh Ace of Swords kalau misalnya perubahan ini akan apa namanya, akan apa sih namanya, akan ada perubahan dari yang awal tertekan karena masih mengingat masa lalu berubah menjadi adanya kepastian, adanya rasa pasti, rasa yakin, rasa percaya lagi pada hubungan ini, dan itu bagus gitu ya. Jadi kalau dirangkum di tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 akan ada momennya di mana kamu ataupun dia di dalam hubungan ini masih akan terngiang-ngiang nih dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu ini gitu kan. Dan ini akan cukup membuat tertekan gitu. Tapi kalian menyadari harus ada perubahan nih, kalian akan mengkomunikasikan, kalian akan ada action nyatanya. Gimana ya cara supaya apa yang terjadi sekarang atau yang nanti akan terjadi, yaitu hubungan yang penuh tekanan gitu, bisa membaik lagi, dan kalian akan mengusahakan itu, kalian akan mengkomunikasikan itu gitu ya, dan ini bagus, ini positif gitu ya. Oke, sekarang aku akan ini ambil dari kartu oracle. Jadi ada beberapa kartu oracle untuk mengetahui bagaimana hubungan percintaan kamu para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doi dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Oke, aku akan ambil beberapa kartu untuk mengetahui kira-kira. Aku akan ambil satu kartu kalau untuk oracle. Aku akan ambil satu kartu untuk mengetahui kira-kira bagaimanakah hubungan antara kamu, para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doi kamu dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Oke. Oke, ini taruh di mana? Aku di sini aja. Oke. Ini kita ada kartu Ghost Keeper. Ini ya, Ghost Keeper. Aku bacain dulu. Ghost Keeper. Hanya yang mampu yang bisa mengemban. Mencari adalah memaksakan. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Seluruh dimensi terkoneksi sesuai energi. Jadi maksudnya gini, ini sesuai gitu. Maksudnya ini menyambung dengan apa yang terjadi di sini gitu ya. Dalam artian kalian tahu nih kalian menyadari rasa tertekan karena masih melihat masa lalu ini gitu, dan kalian sebenarnya masih pengen mempertahankan karena gini, hanya yang mampu yang bisa mengemban gitu kan, akan berusaha, oke, gue emang tertekan, kondisi hubungan memang gak baik, tapi gue pengen mempertahankannya, aku dan dia pengen mempertahankannya. Jadi memang kalian akan melakukan apa yang perlu dilakukan gitu kan, yaitu untuk membenahi, karena di sini udah jelas banget ya. Lakukan apa yang perlu dilakukan, dan based on reading, based on spread ini, apa yang kalian akan lakukan adalah mengkomunikasikannya, mencari solusi, membenahi, melakukan perubahan, perkembangan gitu ya. Oke. By the way, ini dari kartu Ghost Oracle gitu ya. Ini dari Cosmic Oracle. Oke, ini sama. Aku juga akan ambil satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah hubungan percintaan kamu, Capricorn, Sun, Moon, and Rising, dengan doi kamu dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Sebentar ya. Oke. Taruh dulu. Ini ada Miraculum. Aku bacain ya. Miraculum. Keajaiban adalah sebuah hal yang menjadi bagian dari sinkronitas dan pikiran. Hiduplah dalam harapan yang selaras. Jadi, ini udah ada kata kuncinya nih, keajaiban. Jadi dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 akan ada keajaiban. Dan kalau kita ngomong tentang keajaiban, kita berbicara tentang miracle pasti. Dan ini kan juga ilustrasinya star gitu, bintang-bintang tuh syarat dengan harapan gitu kan. Nah, jadi memang
akan ada keajaiban yang positif pasti untuk hubungan kalian dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Kenapa akan ada keajaiban ini gitu kan? Keajaiban adalah sebuah hal yang menjadi bagian dari sinkronitas dan pikiran gitu. Karena emang walau keadaannya ada momen di mana tertekan, sakit hati, kecewa gitu ya, tapi secara perasaan kamu nggak bisa mengdinai kalau kamu masih sayang, kamu masih pengen mempertahankan hubungan ini. Oleh karena itu, um, kamu hidup, kan ini ada kalimat nih, hiduplah dalam harapan yang selaras. Oke, gue masih sayang sama dia, gue masih mempertahankan hubungan, gue masih pengen mempertahankan hubungan ini gitu ya. Walaupun gue kecewa, tapi gue pengen mengkomunikasikannya, dan dia juga mau kok diajak komunikasi. Kenapa nggak gue cari solusi? Nah, itu yang akan terjadi di hubungan kalian gitu ya, tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Oke, sekarang aku akan ambil apa namanya, um, satu kartu dari beberapa oracle. Aku masih punya 3 oracle lainnya. Ini akan membukakan saran untuk hubungan kalian gitu ya, agar ada perkembangan, agar kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Oke, aku akan ambil satu kartu sebagai saran untuk hubungan kamu para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doi kamu dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Oke, kita ada kartu unlikely gitu ya. Oke, unlikely itu berbicara tentang kondisi yang mungkin tidak akan sesuai harapan kamu. Jadi gini, baik lagi kita ada Ten of Swords gitu ya. Apapun akan terjadi di tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu. Apa namanya? Ini tuh kalau kalian perhatikan ya, ini kan energi, ini kan kartu overall-nya gitu ya. 3 kartu ini mengklarifikasi kartu overall ini. Secara berurutan, awalnya yang pertama tertekan banget. Yang kedua, udah mulai ada progres perubahan. Yang ketiga, udah titik terangnya nih, udah titik terangnya gitu kan. Jadi dan ini ada keluar kartu unlikely gitu kan. Unlikely ini berkorelasi dengan kartu Ten of Swords gitu. Jadi artinya memang akan ada momen di mana hubungan kalian itu kalian ngerasa kok nggak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, atau tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kalian, yang mana kan sebenarnya harapan tersimpel, harapan tersederhana adalah pengennya lancar-lancar dan baik-baik aja. Tapi dia ada unlikely nih. Unlikely itu ibaratnya tidak sesuai harapan, tidak sesuai kondisi. Tapi dan ini pasti akan terjadi di awal-awal Oktober ya. Ini kan bagi 3 gitu kan, possible dari tanggal 1 sampai tanggal 6, atau sampai tanggal 6 lah, sekitaran gitulah. Itu mungkin akan ada momen di mana kalian merasa hubungan kalian itu tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu. Tapi baik lagi, unlikely itu um, tertekan bukan berarti tidak akan selesai gitu ya. Apa yang menjadi buruk, tidak akan apa yang menjadi buruk itu tidak akan selalu buruk gitu. Selagi kamu tetap memperjuangkannya semaksimal kamu, semua bisa membaik gitu. Karena baik lagi, masa depan itu nggak ada yang mutlak. Masa depan itu berubah-berubah tergantung dari bagaimana kamu menyikapi hari ini, bertindak hari ini gitu. Walaupun keadaan tidak akan sesuai harapan kamu, tidak sesuai ekspektasi kamu, tapi tetap perjuangkan semaksimal kamu. Cepat atau lambat, selagi diperjuangkan akan bisa membaik gitu ya. Oke, ini Angel Answers. Ini Angel Answers Oracle. Sekarang dari Oracle of the Fairies gitu ya. Sama aku akan membukakan kartu saran juga ya. Oke, jadi aku akan bukakan satu kartu sebagai saran untuk kamu para Capricorn, Sun, Moon, and Rising. Untuk hubungan kamu para Capricorn, Sun, Moon, and Rising, dengan doi kamu dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Sebentar ya. Oke, abundance. Ini bagus banget. Bentar ya. Oke, abundance. Aku bacain ya. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. Abundance ini berbicara tentang kenyamanan gitu kan. Balik lagi gitu kan. Sesuai nih, awalnya ada tertekan, lalu ada progress, udah lalu titik akhirnya ada goalnya nih gitu kan. Dan setelah unlikely keluar kartu abundance gitu kan. Abundance ini berbicara tentang kenyamanan. Lalu kalau misal tadi yang aku bacakan secara bahasa Inggris, aku artikan. Jadi gini, persiapkan dirimu untuk kenyamanan yang akan datang gitu. Lepaskan segala mental block. Mental block itu apa ya? Blok kagak, aduh, blok itu apa ya? Oke,
lepaskan semua hambatan secara mental yang mungkin kamu punya gitu ya. Balik lagi ada rasa tertekan tadi kan, bisa dari pikiran, bisa secara emosi gitu ya. Tapi lepaskan semua hal itu, karena dari sana dengan kamu melepas semua hal tersebut, kamu akan merasakan kenyamanan gitu kan. Kamu akan mencari solusinya, kamu akan mengkomunikasikannya. Tapi make sure ketika kamu sudah mengkomunikasikannya, ingat tujuan kamu berkomunikasi untuk apa, yaitu untuk mencari solusi, bukan untuk memuaskan ego semata gitu ya. Oke, yang terakhir ini ada dari Archangel Gabriel. Oke, Archangel Gabriel ya. Sama, aku akan ambil satu kartu sebagai saran untuk hubungan kamu para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan doi kamu dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Oke, helping children. Helping children gitu ya. Part of your life, purpose involve teaching, guiding, and helping young people. Jadi gini, atas permasalahan apapun yang terjadi gitu ya, kamu bisa saja, mungkin pasangan kamu adalah orang yang orang yang secara umur lebih muda dari kamu, atau kalau secara umur dia seumuran atau lebih tua gitu ya, tapi soulnya itu lebih muda gitu ya. Jadi kamu lebih mature daripada mereka. Makanya karena kamu mature, karena kamu lebih dewasa, kamu bisa merasakan sakit hati ini. Ibarat gimana ya ngomongnya ya, semakin dewasa kan semakin ngerti ya namanya permasalahan hidup gitu ya. Semakin dewasa kan semakin bisa kena masalah, semakin bisa merasakan sakit hati gitu ya. Tapi jadi salah satu tugas kamu adalah untuk mengguide dia, untuk mengajari dia agar ke depannya lebih baik lagi gitu kan. Tapi bukan berarti dia soulnya lebih muda dari kamu, bukan berarti kamu harus mengajari dia, artinya dia nggak mature gitu ya. Bukan berarti dia nggak dewasa, dia juga cukup dewasa loh, karena karena dia mau mengusahakan solusi, dia juga mau diajak komunikasi yang baik, itu dia juga berharap gitu. Nah itu harus kamu sadari gitu ya. Jadi ibaratnya kamu dan dia saling mengajari satu sama lainnya gitu ya. Kenapa kamu harus mengajari dia? Karena baik lagi di sini ada rasa tertekan gitu kan. Tadi juga kamu ada merasa kecewa gitu kan. Rasa kecewa, rasa tertekan, masalah itu bisa muncul karena ada pemicunya gitu kan. Possible disadari atau tidak oleh dia, dia menimbulkan pemicu ini. Dia menjadi salah satu penyebab sakit hatian kamu gitu ya, disadari atau tidak oleh dia. Itulah mengapa kamu perlu mengajari dia, oh aku nih gini 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 loh, jangan dong bikin bikin aku merasa sakit hati gitu. Tapi tetap balik lagi ya, harus dikomunikasikan secara dua arah, secara baik-baik gitu ya. Oke, Capricorn, terima kasih udah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. Aku sering upload message of the day gitu ya di Instagram aku. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.